2T si tempe tahu. Tempe tahu. Juga siapa yang mengisi bahan bakar jam 3 pagi nih? Kita bertiga seret. Kau lagi. Dua kata lucu tuh kuda mogok. Kuda mogok. Dua kata lucu. Ada lagi dua kata lucu, kuda bete. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini nyata kau telah pergi. Ku bertemu ke rumah baru. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh. Kalau rindu aku tak mampu. Sesal hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya ku bisikan kata ajaib ke telingamu. Soal ikhlas ternyata aku masih amatir. Masih sangat amatir. Gengsi menyelimutiku. Manusia ini kehilanganmu. Wow, kenapa langsung pada diam menikmati nih? Sedih banget. Soalnya belum apa. Betul, masih latihan guys. Masih latihan. Halo guys, welcome back to mungkin ini logika kita. Karena 4 sehat. Mungkin ini logika kita. Oh, harusnya Milk Podcast ya. Oh ya, menurut podcast. Ulang lagi ya. Ulang. Welcome back to Milk Podcast. Kok lu diam? 4 sehat. Oh, gua 4 sehat dulu. Lupa deh, 4 sehat. 5 mungkin ini logika kita. Halo, gua ada covernya nih di sini. Gua kayak ini deh, kayak lesehan di sini. Tadi lagunya dari siapa? Now featuring Ari Lesmana, judulnya Sesi Potret. Potret. The best banget ya. Di lagu itu gue paling suka part ini tau, part yang susunan barisannya tak sama lagi. Keren ya, susunan barisannya tak sama lagi. Tapi interpretasi luasnya menurut gue ya, nggak cuma tentang kehilangan orang atau sosok sih. Kayak ada sesuatu yang dulu berjajar, sekarang tidak ada lagi. Oh benar. Pohon misalkan. Pohon. Dulu kan pohon rimbun berjajar, tapi Diganti jadi ketahanan pangan. jadi pohon lagi. Jadi pohon lagi. Oh iya betul, jadi pohon lagi. Akan ditambahin lagi ya guys. Sesi potret. Tapi sebagai warga negara yang baik ya, menurut gue ya, kita juga harus aware terhadap apa yang terjadi sekarang sih, menurut gue. Sejauh 2026 yang gue tahu ya, isu-isu yang terjadi di kita itu pertama ada isu tentang apa ya, berarti kategorinya kalau pohon-pohon itu kategorinya apa ya? Lingkungan ya, isu-isu lingkungan. Isu lingkungan, lalu isu ekonomi juga ada beberapa isu tuh. Isu yang pertama tentang konsumsi, betul. Konsumsi. Apa tuh konsumsi yang mana tuh? Yang berkaitan sama dunia pendidikan kali ya. Betul. Pendidikan juga. Pendidikan. Oh, pendidikan butuh konsumsi juga ya? Ya pasti. Pendidikan kan butuh pendidikan konsumsi. yang baik didukung oleh apa yang dimakan. Ya, benar. Iya betul. You are what you eat. You are what you eat. Ya, Oke. Berarti berangkatnya sebenarnya dari gagasan itu ya, you are what you eat. Mungkin. Iya. Ini memang. Tapi lucu deh, you are what you eat. Gue sekarang jadi kayak gini, makan apa ya? Makan beras, nasi pasti. Apalagi ya?
Bergizi pasti. Bergizi pasti. Gizi. Standarisasi gizi deh menurut kalian. Gizi. Menurut AKG ya, edan AKG. AKG apa? Angka kebutuhan gizi. Wow. Wow. AKG. Buat anak-anak mah sering tuh AKG. Sering ya, sering ya. Kan di apa jajanan komposisinya. juga kan ada komposisi. AKG. Itu harus diperhatiin tuh kalau buat anak-anak ya. Heeh. Betul. Apa tadi pertanyaan gue lupa? Gizi yang ideal menurut kalian? 4 sehat. 5 mungkin ini logika itu. kita. Betul itu gizi. Menurut saya apa tuh? Gizi ideal. Gizi ideal ya. Ya yang sesuai kebutuhan. Kalau yang lebih simpelnya mungkin harus ada protein hewani, nabati yang gitu aja sih. Kalau yang simpelnya mah terus ada serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Terus yang terakhir ya susu lah gitu. Kalau yang lebih kompleksnya lagi ya mungkin harus sesuai sama AKG tadi lah. Kebutuhannya gitu. Di gramasi biasanya itu mah buat yang nge-gym biasanya kan. Porsi berapa gram protein. Berapa Bodybuilder lah gitu ya. Berapa gram susu. Kayak ini ya, dada ayam harus berapa gram? Terus nggak boleh asupan perharinya gitu. nggak boleh digoreng misalkan. Rebus. Rebus atau kukus Oh, hindari minyak berarti ya. dari minyak. Kalau dari Bang Kris mah tahu gak yang binaragawan? Oh iya, Bang Kris. Oh iya Bang Kris tahu. Nah kalau yang lebih mudah didapatnya untuk pengganti dada ayam, kalau nggak salah proteinnya itu kan bisa dari tempe. Oh tempe. Tapi tempenya itu nggak diapa-apain kalau Mentah Bang Kris ya, tuh langsung dimakanin. Yang masih ada apa sih serabut-serabutnya itu, yang putih-putihnya itu. Nah, yang masih putih. Jamur, Yang, jamur apa? Ya kan? Yang putih-putih yang itu. masih dibungkus itu, langsung dimakan. Nah itu salah satu yang mudah. Itu ngeganti untuk Proteinnya lumayan. bisa ganti dada ayam itu. Kalau ayam mahal mungkin ya. Kalau nggak salah, Tapi ada ini nggak sih, ada konversi gramasinya, misalkan di ayam 10 gram, di tempe harus berapa gram gitu, ada mungkinnya? kayaknya ada. Kayaknya ada sih. Nggak akan mungkin sama mungkin Akan gramasinya, sama. karena kan hewan sama beda. ini ya. Kan itu mah protein nabati berarti masuknya. Tetap Heeh. bukan dari hewan kan kalau Ya, si benar. tempe itu. Oh iya. Gitu sih paling. Berarti itu ya, kompleks sih sebenarnya berarti ya. Tentang gizi juga kan, ya tadi ya, hal simpelnya gramasi. Gue untuk makan pribadi aja nggak pernah ngegramasiin BTW. Tidak pernah ya udah aja makan gitu. Apalagi sesuatu yang dibagikan dengan judul gizi sih harusnya Gratis. wow gitu. Pilihan. Pilihannya, Betul. Benar. Antara gizinya harus seimbang dan juga distribusi sih menurut gue. Distribusi juga harus tepat kan? Iya, maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau memang kita harus kasih ke beberapa daerah yang berbeda, disesuaikan nggak sih? Persisnya tuh oke, outputnya seperti ini, tapi misalkan di daerah ini tidak ada bahan makanan ini, tapi ada pengganti ini. Itu kan harus lewat kajian yang menurut gue Benar. kompleks ya, si kajiannya teh gitu. Ahli gizi lah minimal. Nah, betul. Ahli gizi. Makanya mungkin sekarang ada pergantian itu untuk lebih memfokuskan lagi ke perhatian itu kali ya, pendistribusian dan juga bisa lebih memperhatikan lagi si gizi itu sih menurut gue. Karena di awal-awal kan memang ini sebenarnya agak tricky juga ya, karena program awal dummy lah mungkin ya, pasti nggak akan langsung berjalan lancar, pilot project. Ya semoga ini sudah bisa berkaca dari sebelumnya dan bisa lebih baik sih. Kalau di gizi itu. Padahal makanan itu lebih enak loh. Maksudnya? Yang dengan harga yang sama, katakanlah di Superindo gitu. Dengan harga yang sama, lebih bagus gitu. Dengan harga yang sama. Makanan kayak nasi, udah jadi, gitu. Sebenarnya bisa lebih praktis. Pernah ke Superindo. Pernah itu yang di Cibabat kan ada. Tahu. Yang inilah gampangnya, yang serba 10.000 weh. Oh, healthy food. Enggak. Serba 10.000. 10.000. Tapi itu udah pekan makanan gitu by yang di gitu. pinggir jalan yang serba 10.000 tahu. ada nasi. Maksudnya kan dengan nominal yang sama, yang serba 10.000 bisa lebih enak gitu, bisa lebih kan bagus gitu. Orang yang tahu masalah gizi tahu mungkin masalah Oh, gizinya. benar. Oh iya benar. Kita nggak tahu ya. Kan makanan bergizi bukan makanan enak. Benar. Belum tentu yang bergizi itu enak kan, biasanya gitu. Benar lagi. super sekali. Betul. Wow. Aku mau menyapa diri aku sendiri di cover. Halo. Benar. Banyak yang harus dibahas. Betul. Oh, iya benar. Wow.
yang enak belum tentu bergizi. Berarti yang bergizi juga belum tentu enak. Iya. Mana kayak tadi tempe kan, maksudnya nggak enak seenak ayam kan, gitu. Kalau olahannya tadi yang kata Bang Kris sih kayaknya nggak lebih enak ayam. oke Ya, ayam sih. Kalau Pastikan. mentah mah. Ini kita ngebahas apa dari tadi? Ngebahas Bang Kris sih sebenarnya. Bener. Suatu saat nanti kita ngobrol tentang kegizian ya Bang Kris. Kegizian. Hai Bang Kris. Tapi emang bagus ya badannya ya? Iya, ada binaragawan atau Binaraga. atlet. Binaraga. Emang atlet. Dia tuh bodybuilder berarti ya? Hah? Bodybuilder. Apa sih? Binaragawan. Binaragawan. Emang atlet kan Kamari juara di iya, Oh iya di benar. Cina juara Kamari. Oh. Soalnya yang terkenal tuh bagian back punggung ininya tuh kata orang-orang yang paham itu indah cina kayak bagus gitu. Oh, bagus, Bisa back dapetin nya. kayak gitu back ininya nih. Oh. Kayak pohon pas cemara gitu kalau salah. Oh iya. Nah, itu gak semua atlet bisa dapetin otot itu katanya. Oh. I see. Benar-benar. Berarti gue jadi salvo lagi bodybuilder itu adalah proses untuk membangun badan supaya bisa outputnya kayak si Bang Kris itu ya? Nama prosesnya bodybuilder teh? Bodybuilder mah orang yang pengen ngebentuk otot Iya, aja, kayak bodybuilder bentuk mah. supaya ngajar dendol gitu. Oh. Belum tentu atlet kan, maksudnya. Belum tuh. Oke. Kalau atlet mah emang banyak lagi gitu. Kalau nggak salah menjadi lebih di perindah dengan cara menonjolin otot ini tuh gimana? Ada tekniknya. Misalkan kayak Benar. set. Oh, yang Nah, set. nah, makanya gitu ada tekniknya supaya kekumpul Oh, otot di sini. benar. Sehingga kalau bodybuilder mah menjaga kesehatan Jaga sama kesehatan, ini besar gitu. Benar. Oh. Bicep, Gym biasanya nge-gym. nge-gym gitu kan. Gym hari apa? Gym Jumat. Rebo. Jumat. Hari Sabtu. Ah, Pak Andre itu. Minggu. oh. Pak Andre, itu Pak Andre. Gym. Bisa banget kepikiran tuh nih. Gym hijaiyah lagi. Kalau bener. Fun fact-nya kan Agim juga, Ajim. Itu emang Tapi badannya bagus loh. Badannya bagus Bagus. ya. Ajim. Ajim makanya Ajim. Sesuai nama ya. Sesuai nama. Jimny gitu ya, Jimny gitu. Jim Mobil dong bos. Iya. J. Jim ini J. Iya kan? Emang Jim. Oh iya bener Ge. Nge-gym. Kalau olahraga nge-gym. Nah, pasti tuh mereka tuh orang itu menjaga makanan juga. Nah, benar. Nah, kayak gitu. Cuman mungkin mereka dengan kemampuan mereka bisa memilah dan memilih lah sendiri gitu. Kan gak semuanya tuh bisa kayak gitu. Makanya mungkin tadi ya nyambung lagi ke tadi ada program itu untuk orang-orang yang susah menjangkau makanan-makanan tertentu bisa didapatkan di sekolah mungkin kayak gitu. Mungkin. Betul. Niatnya sih mungkin bagusnya. Betul. Iya bagus. Oke. Cuman, Iya. Kalau iya, saya iya, iya. kalau misalkan dari kalian gimana nih? Kan isunya itu sehari itu habisnya sehari nih 2 T. 2 tempe. 2 T. Tehnya tempe bisa. tempe bisa. Tempe tahu gitu. Tempe tahu, bisa. iya dia bener. Tempe tahu Buat mah. teh itu tempe tahu. Ya, jadi di Indonesia tuh dalam sehari itu habis tempe tahu. Betul. Satu hari habis tempe tahu karena untuk memfulfill kan banyak juga Se-Indonesia ya. gitu kan. Betul. Indonesia bener. Kalau habis Mengganti. nih tempe tahu gimana pendapat kalian? Habis nih tempe tahu. Kalau habis dada ayam. Ada ayam. Menurut aku bagus sih ya. Bagus sih. 2 T si tempe tahu. Enggak tahu. Joget-joget ya. Apa tuh joget-joget? Apa tuh joget-joget? Enggak, apa tuh? Yang udah ketangkap lah itu. Oh, aku taunya yang ini, yang visit ke sekolah, cara megang anak. Oh iya. Aku taunya gitu. Yang cara. Kamu tahu nggak? Enggak tahu saya. Ada yang megang Ikutin anak aja, juga gitu yang ya bentuk kasih sayang lah ya kali ya. Niatnya. Who knows? Kok janggal? Jujur janggal. Iya. Itu baru tentang gizi. Terus masalah tadi lingkungan tuh. Gue juga pengen bahas tentang lingkungan sih. Menurut kalian menjaga lisan lagi, menjaga lingkungan itu sepenting apa? Sepenting menjaga kesehatan tubuh. Enggak benar. Kok bisa? Iya. Kenapa bisa apple to apple sama kesehatan? Kan lingkungan di luar kita. Iya, tapi kita berada di lingkungan. Soalnya jaga lingkungan bukan buat sekarang sih sebetulnya. Untuk Buat anak cucu nanti kita. anak cucu berapa puluh tahun lagi misalkan. Jadi harus dari sekarang gitu kan, kalau dari nanti ya nanti juga gitu hasilnya. Entah
Selasa yang keberapa? Entah salah benar. Iya. Karena bener sih, apalagi yang sifatnya dengan pohon-pohon ya. Apa sih itu tuh bisa bikin kita jadi paru-paru bumi kan? Iya, paru-paru bumi Hutan. Isu hutan itu untuk dibuat lagi sesuatu yang oke untuk kedepannya masih make sense nggak menurut kalian? Hutan dibikin lagi gitu, Ya misalkan hutan yang sekarang reboisasi gitu. Ya. Reboisasi saya SMP-nya. ya benar penghijauan ya benar. Ya you name it lah ya apa namanya gitu. Dengan judul untuk ketahanan pangan. Make sense nggak sih? Ketahanan pangan. Ya kan mau lagi ditanami lagi tanaman-tanaman yang baru kan sebenarnya. Maksud gue kenapa tidak menjaga yang ada dulu aja? Toh yang ada kan juga jadi sumber ya menurut gue ya, jadi sumber untuk penghidupan kita ya. Apalagi tadi bisa menopang juga paru-paru bumi gitu. Misalnya. Kalau untuk ke dunia, ke bumi secara luasnya masih nggak kebayang sih ya. Tapi kalau yang dekat-dekatnya pengaruh gak ke kitanya gitu. Sebagai orang ya masyarakat biasa gitu ya. Kalau misalkan dari hutan mah kerasanya ya bumi itu gak panas aja mungkin kali ya. Di wilayah-wilayah tertentu kayak misalkan kalau dulu kan saya di kampung dekat sama pohon-pohon itu sejuk enak. Tapi pas udah pindah ke wilayah kota yang notabene banyak bangunan itu emang beda sih rasanya. Gitu sih. Kalau untuk pangan kan mungkin gak semua hutan ada untuk pangan. Kalau pangan kan ya pertanian lah itu Ya, berarti. Kalau di hutan kan nggak ada pertanian ya itu mah beda lagi kayaknya. Beda konteks berarti ya. Beda yang ngurus lah. Kalau untuk Beda pangan, yang ngurus lah. Yes. Dua tuh gizi terus tadi lingkungan. Selanjutnya nih, gue jadi malas bepergian, jujur. Gue malas kemana-mana sekarang. Kenapa? Hemat. Biar Biar hemat. hemat. Soalnya kenapa? Kalau misalkan naik angkot sama aja, emang udah dinaik gitu harganya kalau misalkan naik angkot gitu. Nah, gue nggak tahu deh kalau naik angkot naik kayak. Angkot terakhir teh jauh dekat goceng sih. Jauh dekat goceng. Terakhir lumayan naik angkot pricey dong, bro. Jauh dekat goceng. Kata sekarang ya. Angkot menggunakan bahan bakarnya apa? Subsidi. Oh, berarti harganya masih stabil ya. Tentu. Ada juga kan si di IG dengan artis, bukan artis juga ya. Kayak influencer gitu. Harganya teh malah lebih mahal subsidi dibanding yang sekarang. Oh, gue tahu yang ini ya, yang perhatikan si struk pembelian. Sebenarnya subsidi itu harganya segini. Jangan lihat ininya, tapi lihat ininya, bandingkan. Pun dengan harga yang sekarang ternyata masih besar ini. Jadi orang-orang teh tanda kutip dipaksa beli yang non subsidi gitu. Ya. Karena yang subsidi dibikin langka. Dibikin langka atau emang langka sih sebenarnya? Langkanya. Emang langka. Gitu. Mungkin kayak cendrawasih lah mungkin ya gitu. Wah, langka banget tuh. Kaswari ya, cendrawasih. Sekalinya ada tuh kayak keajaiban gitu. Bener. Kaswari itu parfum. Kaswari. Parfum kasturi. Kasturi. Oh, kaswari apa? Kaswari mah burung. Burung, kaswari burung. Jika kalkun. Oh, itu kaswari. Ada burung. Papuanya asalnya? Papua. Cendrawasih juga Papua. Cendrawasih Papua. Kalau cendrawasih kayak Garuda gitu. Cendrawasih mah jika merak asal namanya. Kayak merak gitu. Panjang gitu, tapi temeber gitu. Cuman gimana ya? Cendrawasih aja lah gitu. Oh, I see. Langka kayak gitu ya mungkin. Ya benar. Nah, nyambungnya dari isu-isu yang kemarin ada perang lah atau mungkin dari lingkungannya sendiri yang ngaruh. Misalkan di Indonesia, tapi kan emang kalau bahan bakar itu kita ngambil dari di sini atau dari sana? Dari luar sih. Kalau yang ngambil dari luar mah asalnya mah pangan deh. Pangan. Ya, yang import mah. Oh, yang import mah. Kan beras. Garam. Garam. Wah, iya. Garam, gula. Gulaku kuning. Gulaku kuning. Oh, iya. Ya, tapi maksudnya fenomena yang terjadi
gue sendiri kan pengguna yang non subsidi sebenarnya dari dulu gitu. Sekarang yang subsidi jadi macet banget bro. Iya benar. Panjang antrian gitu ya. Asli sekarang kita harus jadi risk taker aja gitu. Kalau kita lagi butuh waktu cepat, ya kita ambil yang non subsidi. Oke. Benar, kan ada meme-nya juga yang punya uang dan yang punya waktu gitu. Jadi Oh. Nah itu. Atau Ya Allah, semoga aku jadi bagian yang punya uang karena aku masih pakai yang non subsidi. ataupun kalau enggak ya tadi waktunya aja dipakai sebelumnya. benar. Saya kira harus di isu di kamari. Kemari, Nah, benar. Kemari. kalau yang punya waktu, kalau enggak ya udah berarti. Emang sih jadi macet ya di mana-mana. Macet Untuk yang banget, subsidi. parah. Macet. Macet banget parah itu. Ini ada trik sebenarnya. Saya kemarin udah nyoba. Aku kemarin nyoba. Saya jam-jam normal lah jam 8 itu pasti udah macet. Jam 8 Malam. pagi. Oh, pagi. 8 pagi. Terus kemudian jam 5 sore itu udah macet. Nah, ambilnya kalau ke malam kan makin macet tuh sampai jam 9 tuh parah. Ambilnya tuh pagi. Pagi banget, Pagi jam 6. jam 6. Cus. Itu coba aja deh kalau misalkan udah macet berarti semua orang udah mikir kayak gitu. Benar. Oh iya benar. Nah, itu masih lumayan. benar. Masih normal-normal aja sih. Jam segitu. Jangan jam-jam rush hour lah ya. Nah, ya gitu jangan lah. jam-jam. Iya. Dan Misalkan- diuntungkan juga di wilayah kita masih ready stoknya. Benar. Jam 3 subuh misalkan. Nah gitu. Wow, Patrick tuh aku makan Krabby Patty jam 3 pagi. Ya ampun. Siapa yang mengisi bahan bakar jam 3 pagi? Kita bertiga seret. Aku lagi. Lucu banget. Iya, itu jadi tricky sih menurutku gitu. Karena kita tuh harus bikin lagi plottingan untuk rundown kehidupan kita menurut gue ya. Asli. Kan gue kerja jam 8 pagi nih. Ya biasanya gue masih bisa isi bahan bakar tuh dari jam 7 lah masih oke. Sekarang harus lebih pagi. Ya berarti kan ada waktu yang harus dibeli dan dikorbankan sih menurut gue. Selain daripada uang. Asli uang 35 asalnya full. Sekarang 40 kurang sialan. Bro, 40 kurang. motor gue kemarin habis banget kan motor gue tuh. Sengaja mau dihabisin dulu. Pagi-pagi berangkat ngisi di si non subsidi. Biasanya 3 penuh untuk ukuran motor gue. Full tank teh 42.700. Lumayan. Best itu. Naik 9.000 sekian lah. Tapi ada selisih solusi yang lumayan kayaknya bisa dimanfaatin dengan cara menghemat atau menggunakan kendaraan yang irit BBM. Makanya pakai Betul. Ada tuh kendaraan yang irit. Asli ada yang kendaraan kuda misalnya. Nah, gitu. Pakai kuda. Nah, gitu. Coba Tidak pakai BBM. investor atau peternak kuda yang gitu coba. Kuda-kuda. Tapi jadi nyambung sih, jangan-jangan cocok logis sih. Mungkin supaya shifting kali ya. Shifting ke kuda. Oh benar. Iya sih. Naik kudanya. Iya betul. Sambil bawa panah gak? Wah, sih. Naik kuda, gendong tas, bawa laptop. Itu benar. Cocok. Iya. Nanti ada parkiran motor, mobil, kuda. Nah, nanti ada. Benar. Cuman nggak kebayang aja gitu lagi di jalan terus ada yang disetut kudanya gitu. Disetut di step. Di step. Oh iya, kuda mogok yang benar. Kuda mogok. Oh, mogok nih. Dua kata lucu tuh kuda mogok. Kuda mogok. Kata lucu. Ada lagi dua kata lucu, kuda bete. Bet Disetut. Mal. Nggak bisa jalan nih lagi bete. Ente kuda nanti kuda. Mal. Kede. Kuda bete. Aduh, ya ampun. Tapi jangan salah, konsumsi kuda juga lumayan loh. Kan dia harus dikasih makan kan? Makan bener. Habis juga. Betul. Nah, itu mungkin itu yang nyambung ke kendaraan bermotor gitu. Betul. Iya bener sih, kuda juga kayaknya nggak bisa jadi solusi karena sih pakannya juga oke. Apa tuh ya? Karena banyak yang naik nih. Sih. Dan betul kuda lebih mahal dari motor. Iyalah, Oh iya bener. pasti. Lebih mahal dari mobil bukan? Kuda. Pantesan ongkos delman mahal ya. Mahal. Kereteknya. Bahkan di motor juga ada istilah kuda kan, HP horsepower. Bener, gitu kan. Horsepower Jadi yang betul. diambil itu kuda sebenarnya. Benernya. Itu konsep Padahal kuda. yang larinya cepat mah macan enak citahnya. Cita. Tapi yang dipakai Kan kuda. tenaga itu. Tenaga. Oh bener. Kuda kemana? Bener horsepower. Horsepower ya benar. Iya tapi balik lagi mah
mahal sih pakannya. Ya sih. Karena ya kita juga sedang mengalami fluktuasi ya. Fluktuasi konversi mata uang kita sedang lagi lucu-lucunya sih sebenarnya sekarang. Nah, Per hari ini berapa sih? Cuy, 17 8 terus 17.800 17.800. 17.826 17.826. Itu gue masih heran deh. Yang mempengaruhi konversi itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya ekonomi dunia aja mungkin lagi Isu global lesu. mempengaruhi kali. Soalnya lumayan kan. lumayan, Ya konversinya naik, semuanya naik. semuanya naik. ya. Kecuali mungkin kalau kita hidup tidak di perkotaan kali ya. Di komplek misalkan. Atau mungkin kecuali kalau kita emang udah agak banyak bergantung ke negara luar ya, kita udah punya suplai bahan bakar sendiri, suplai pangan sendiri. Nah itu mungkin kayaknya nggak akan Ya, berpengaruh benar. karena itu semua kita dari dalam negeri gitu. Ah, Mungkin gitu sih. I see, Tidak benar banyak sih. impor punya. Nah karena kebetulan RAM impor ibaratnya gitu ya. Ah, oke. Nah kan, kemudian alat-alat kendaraan impor, nah itu yang jadi naik. Benar. Sehingga apa? Ngirim barang, harganya mahal. Otomatis kan BBM itu naik. Karena kan diantar. Nah, diantar kan dari luar ekspor impor. Benar. Oh, pengantaran itu ya. Ditambah tadi si bahan bakar naik. Oh, kompleks nyambung ya. Nyambung, makanya jadi mahal. Darah naik. Tapi kalau yang tidak tinggal di tempat yang punya hiruk pikuk yang terlalu padat, nggak ngaruh mungkin ya Apanya yang nggak ngaruh? konversi ini. Ya kalau naik sampai ke tahap pangan-pangan dasarnya tetap ngaruh. Tetap ngaruh. Kalau misalkan minyak misalkan naik 100% ya di kampung juga tetap naik 100%. Naik benar. Tetap minyak. Sampai influencer besar pun sekarang hidup di kampung. Siapa sih ya? Nggak, kemarin kan presiden kita bilang ini ada videonya lah disertakan ya itu. Ada videonya bilang bahwa dengan anjloknya rupiah dengan dolar ini tidak berpengaruh untuk warga desa karena di desa tuh nggak pakai dolar. Nah pertanyaannya kumaha lah. Gimana kalau misalkan desa London? Benar. Nah gimana tuh? Kampung London. Ya kampung London. Kayak di Jawa Tengah tuh ada kampung Inggris. Kampung Inggris benar. Nah itu gimana so? Benar. Berarti di Inggris ada kampung Indonesia. Nah apakah nggak pakai dolar? Pakai dolar tuh. Pakai dolar. Pakai angger. Kayak kemarin saya lihat di sosmed tuh ada pemain bola tuh David Beckham. Dia bertani di kampung. Wah di komen aja Mang David cuy. Mang Pakai David. dolar. Itu abi mah. Itu yang komen orang Indonesia banyak. Orang Indonesia banyak. Bener. Karena sepemikiran kan di desa gak pakai dolar. Tapi Bener. kalau si David ini gimana? Benar. Desanya desa di sono ya. Desa London. Desa London. Gak tahu desa mana lah itu. David Beckham. Masuk angin ya kayaknya. Kok masuk angin? David Beckham. Bekam, betul tuh merah-merah nih di leher. Iya juga ya. Sebenarnya kena semua kan ya. Banyak ya. Banyak banget yang masih dipikirin sih. Kayak sering banget nggak sih di sosmed kalian berseliweran masuk surga jalur Oh iya. Jalur apa tuh? Ketawa-ketawa. Surga jalur. atau banyak hal ya kayak gitu. Benar. Tapi kelama-kelamaan gue mikir, apa iya ya gue bisa masuk surga jalur? Gitu ya. Amin lah kita mah. Ya amin. Jalur mah bisa dari mana aja lah. Jalur bisa, Kalau betul. rahmat dari Allah bisa dari mana aja. Betul. Masya Allah sekali. Betul. Sama satu lagi sih Gus, sekarang yang agak lumayan tricky yang lagi gue jalani. Gue kan kerja WFH ya. Kadang-kadang dari rumah, jadi butuh banget koneksi internet yang oke. Dan juga, Pakailah. Oh, enggak ada. nah itu dia. Enggak ada ya. Dari Jadi oke.
Tapi trikinya adalah koneksinya jadi tidak stabil karena sering terjadinya pemadaman sih. Ah benar. Lumayan agak susah sih. Itu balik lagi ke sesuatu yang mahal karena waktu nggak bisa dibeli ya. Karena kan gue banyak banget deadline nih, harus ngerjain ini, tapi ternyata kondisinya stabil jadi ya gitu. Terhambat lah ya. Iya, nggak tahu kalian berpengaruh nggak sih hal kayak gitu? Hal kayak apa tadi, kayak listrik gitu. Ya listrik, lagi sering penghematan gitu. Ya pasti ngaruh sih kalau dari saya mah. Soalnya kebanyakan juga kan kayak kerjaan apa pakai listrik lah. Gitu. Internet listrik. Sekarang mah makanya kalau misalkan padam agak lumayan ribet sih. Cuman kebetulan di wilayah aku sih belum. Semoga aja enggak, jangan belum. Ya, semoga enggak lah. Kalau dengar-dengar sih tetangga-tetangga udah lumayan berpengaruh lah, apalagi yang lagi merintis UMKM gitu katanya. Ya beberapa kali lah. Iya sih kayak katanya. Pernah juga pernah pas di kantor, bodor. Di kantor mati listriknya jam berapa ya? Pokoknya habis Jumatan lah, pas hari Jumat. Mati listriknya jam seberapa? Jam 2 lah gitu. 2, 3, 4, 5. Pokoknya kan katanya 3 jam ya, katanya si pemadaman itu 3 jam. Oh jam 2 mati. Oh udah 3 lama ini 3 jam, bubar. Ngobrol-ngobrol sebentar, bubar lah kantor teh. Bubar, tapi ada beberapa stay gitu, ada yang beberapa yang. Tapi mostly bubar lah gitu. Karena pada pulang pada WFC lah, pada apa, WFH gitu. Bubar. Ternyata sejam kemudian nyala. Bodor itu yang pada pulang gimana ya udahlah katanya ya Udahlah, pulang aja. bodor ya udah pulang aja. Gue pernah kejar-kejaran sama pemadaman. Kejar-kejaran Jadi gue lagi gawe WFA di satu tempat, mati nih listrik. Gue nunggu dulu kan. Gue husnuzon aja lah, mungkin cuma 1 jam. 1 jam kemudian, aduh ini kayaknya deadline udah nggak bisa dikejar nih dalam sisa waktu di hari itu. Pindahlah gue ke tempat yang lain yang agak jauh. Sat, duduk, nyala tuh. 15 kemudian, mati. Oh benar. Karena kan kita nggak tahu. Gue nggak tahu deh itu ada informasinya nggak sih, maksudnya si pemadaman berkala ini. Ini jam segini daerah sini. Kalau ada mungkin gue akan pindahnya ke daerah yang nyala gitu. Nggak tahu sih. Yang orang tahu mah nggak tahu ada atau enggak. Cuman informasinya gitu aja, pemadaman bergilir per 3 jam, tapi malah ada yang lebih. Nah itu dia. Lebih dari 3 jam tuh. Dalam rangka penghematan kali ya. Iya sih kayaknya. Katanya. Terus emang kayaknya kalau misalkan kita udah disemuakan pakai listrik ribet juga ya kayaknya. Kayak kendaraan listrik kalau mati itu gimana? Benar. Ngecharge Tasnya. Oh tetap ya sama ya. Iya, lebih parah lagi. Nggak ada minyaknya gitu. Ya harus ngadain listrik. Nggak bisa beli di mang botolan gitu, listrik botolan. Mang meser. Iya, ada kan ya bisa. Nggak ada tuh misalkan. Kalau misalkan yang biasa tuh, Pak 2 liter. Nah gitu. Pak 4.000 mAh. Nah, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Bener. Bisa sih kayaknya. Bener. Ada tapi mereknya energi bukan alkalin. Gimana sih? Bisa. Atau nggak bawa belut isinya. Belut listrik kan. Tak, colok. Solusi banget tuh. Nah itu solusi kayaknya belum listrik. Ya ampun. Tapi dibalik semua hal yang kita lagi jalani sih, nggak tahu ya, aku ke trigger sama si A tadi bilang mungkin ini rahmat dari Allah ya. Gue berpikir kita yang tinggal di sini itu adalah warga-warga yang kuat, tau. Warga yang kuat karena ya kalau di Islam ya, Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilalui oleh yang melebihi umatnya. Kapasitas Betul. umatnya. Yang melebihi kapasitas umatnya. Kenapa maksudnya ini tidak terjadi di Ethiopia gitu. Misalkan gitu. Atau di Namibia gitu. Atau Curaçao gitu. Curaçao, Atau Pantai Gading. Boleh gading. Saint Kitts and Nevis. Enggak ya. Kenapa harus di kita? Berarti kita harus kuat, bro. Bener, kuat. Sebenarnya. Kita tuh warga-warga yang kuat. Betul. Karena ini masih dalam batas kapasitas. Kapasitas.
Iya nggak sih? Iya sih, buktinya yang hal terberat kayaknya akan susah banget tuh dulu waktu corona itu loh. Kayaknya itu berat juga dulu awal-awal kayak gitu. Semua pekerjaan dari rumah apa-apa dan lain-lain kayak tadi WFH. Sekarang kan masih ada tuh. Jadi masih sekarang ada itunya apa ya? Kayak artefaknya gitu ya. Artefaknya dulu. Pasca ya. Walaupun setelah sekarang udah gak corona lagi gitu, ngelihat efek dulu corona untuk bumi itu kayaknya indah banget sebenarnya. Kalau buat bumi itu kan di Jakarta pemandangan bisa nggak ada polusi, ada apa-apa. Ya selalu ada rahmat di balik itu, ada hikmahnya juga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Makasih ya, ternyata kita diberikan pundak yang kuat. Benar. Kayaknya ya. Ya makanya Pundak yang kuat kayak pemain biola. Enggak, kayak pemain biola. Pemain biola, Oh iya, bener. biola ya. Pundaknya kuat, bener. Bener. Menopang beban. Iya, iya. Bener. Betul. Bener. Iya, iya. Nyambung, Bro. Nyambung banget. Iya. Nyambung banget. Iya. Di episode pertama kan kita sempat nanya tentang purpose nih. Oh iya Tentang benar. tujuan kita Oh iya benar. masing-masing, satu Siapa kata. belum? Satu kata, aku purpose-nya di season sekarang tuh pengen menikmati perjalanan. Lu pencarian. Kalau kamu apa? Tadi itu kata, secara satu ini apa tujuan berarti ya? Ah. Kalau tadi caranya apa? Aku perjalanan. Perjalanan. Jadi berharap di Ya perjalanannya Ini teh, menuju ya. sesuatu yang oke. ya menghadapi perjalanan. Tadi pencarian. Kalau dari apa sih? Apa ya kayak resolusi mungkin ini ya. Kayak gitu. Ya, tapi dalam satu kata. Ada satu kata. Di season yang sekarang tuh mungkin lebih ke agak susah sih, agak ada yang mirip-mirip kata-katanya. Lebih ke ikhlas sih kayaknya. Ikhlas. Allah, tabarakallah. Ini puzzle yang kita tunggu sih. Ikhlas sih surnya. Benar. Jadi mencari jalan keikhlasan. Acay, benar. Kita itu sekarang dalam fase mencari jalan Ya. keikhlasan. Bikin lagu cek. Mencari. In this economy kan berarti kita itu mencari jalan keikhlasan. Benar. Atur nuhun pisan Nyambung, guys. euy. Inilah Luar biasa. Build Podcast sesuai dengan tagline kita. Karena apa sehat? 5 mungkin ini logika kita. Mungkin logika kita. Bye bye.